Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui kapan waktunya kita untuk mengganti shock absorber pada kendaraan kita. Sebelum ke inti videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu shock absorber. Shock absorber atau yang biasa disebut shock breaker ini adalah komponen pada kendaraan yang memiliki fungsi sebagai peredam gerakan atau goncangan yang berlebihan yang terjadi pada per kendaraan. Goncangan ini bisa timbul pada saat kita melewati kondisi jalan yang tidak rata. Tidak bisa kita bayangkan jika pada kendaraan kita tidak ada shock breaker ini. Pastinya, goncangan tersebut akan langsung terasa pada badan kita saat kita mengendarai kendaraan tersebut. Untuk itu, pentingnya kita mengetahui kapan waktunya kita harus melakukan penggantian shock absorber kendaraan kita demi kenyamanan dan keselamatan kita dalam berkendara. Oke teman-teman, kita langsung saja simak baik-baik video berikut ini. Ada 6 cara untuk mengetahui kapan waktunya kita untuk mengganti shock absorber kendaraan kita. Pertama, cek berapa lama pemakaian shock absorber pada kendaraan kita. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Tentunya berdasarkan odometer. Karena kerusakan shock absorber pada kendaraan biasanya terjadi pada rentan kilometer 40.000 hingga 80.000. Namun, ini tidak bisa jadi patokan pasti, karena bergantung pula akses jalan yang kita lewati setiap harinya. Namun umumnya, kerusakan pada shock absorber terjadi pada kilometer 40.000 hingga 80.000. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kendaraan dan odometernya sudah mencapai kilometer 40.000 hingga 80.000, segera lakukan pengecekan komponen shock absorber tersebut. Cara kedua, cek kebocoran pada shock absorber. Nah, ini sebetulnya cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah shock absorber pada kendaraan kita sudah harus dilakukan penggantian atau belum. Karena secara fisik, itu dapat kita lihat langsung dengan mata kita. Caranya, untuk shock absorber bagian depan dan memiliki tipenya strut, cukup kita dongkrak sedikit saja kendaraan kita. Lalu, buka karet cover penutup as shock absorbernya. Setelah itu, tinggal kita lihat pada seal shock absorber tersebut terdapat kebocoran atau tidak. Untuk bagian yang belakang, ada 2 cara. Bila mana tipe shock absorber belakang tersebut adalah tipe strut, layaknya seperti pada bagian depan kebanyakan pada kendaraan, lakukan hal yang sama seperti pada bagian depan tadi. Namun, bila mana tipe shock absorber belakang kita memiliki tipe tabung, cukup kita lihat dari bagian bawah kendaraan. Karena ketika ada kebocoran, akan langsung terlihat pada fisik shock absorber tersebut. Cara yang ketiga adalah cek ketika kendaraan kita mulai kerasa mudah mentok atau kandas. Ini bisa terjadi ketika kita melewati jalan yang tidak rata. Nah, ini bisa langsung kita rasakan. Atau cara mudahnya adalah parkirkan kendaraan kita pada posisi yang datar. Lalu, kita tekan pada bagian bodi depan atau belakang kendaraan. Kemudian, lepaskan. Kalau terjadi kandas pada kendaraan kita, biasanya guncangannya akan berlebih. Nah, bila mana sudah terdapat ciri-ciri tersebut, segera lakukan pengecekan shock absorber tersebut. Untuk cara yang keempat, handling bermasalah atau sulit dikendalikan.
Nah, cara ini dapat langsung kita rasakan seperti cara sebelumnya. Artinya, bila mana terjadi kerusakan pada shock absorber kendaraan kita, kendaraan akan sulit dikendalikan. Ini terjadi karena ayunan bodi kendaraan kita tidak seimbang. Biasanya, kendaraan akan terasa banting ke kiri atau ke kanan secara terus-menerus. Nah, bila mana sudah terdapat ciri-ciri tersebut, segera lakukan pengecekan dan penggantian shock absorber tersebut. Untuk cara yang kelima, permukaan ban aus atau tidak rata. Nah, ini dapat kita lihat langsung di permukaan ban kendaraan kita. Biasanya, bila mana terjadi kerusakan pada shock absorber kendaraan kita, permukaan ban akan aus pada bagian dalamnya saja, dibandingkan bagian luarnya yang biasanya akan terlihat lebih baik. Ini terjadi karena secara fungsi, shock absorber tersebut yang sudah tidak optimal lagi dan menyebabkan ban akan menapak tidak rata pada aspal. Ini yang menyebabkan lama-kelamaan ban akan aus pada bagian tertentu saja. Nah, bila mana sudah terdapat ciri-ciri tersebut, segera lakukan pengecekan dan penggantian shock absorber tersebut. Nah, cara yang terakhir, ayunan mobil terasa berlebih. Seperti cara yang sebelumnya, ini dapat langsung kita rasakan pada saat kita mengendarai kendaraan tersebut. Biasanya, mobil akan terasa mengayun berlebih, yang bisa mengakibatkan kenyamanan kita akan berkurang. Atau bahkan, kita bisa merasa mual dan muntah. Ayunan yang berlebih ini diakibatkan fungsi shock absorber yang sudah tidak optimal lagi dalam meredam goncangan yang diakibatkan dari permukaan jalan yang tidak rata. Untuk cara mudahnya adalah, silakan teman-teman tekan pada bagian bodi depan atau belakang kendaraan. Bila mana ayunannya lebih dari 3 kali, maka bisa dikatakan shock absorber tersebut sudah lemah atau sudah kurang optimal lagi. Atau untuk lebih pastinya, teman-teman bisa bongkar shock absorber tersebut seperti ini. Lalu kita tekan. Apabila shock absorber kita langsung kembali ke semula, itu artinya shock absorber kendaraan kita masih bagus dan layak pakai. Namun, apabila setelah ditekan kemudian shock tidak kembali ke tempat semula, itu berarti shock absorber sudah lemah atau rusak. Namun, cara ini bisa kita lakukan pada shock absorber yang memiliki tipe double action. Apa itu double action? Artinya, shock absorber yang memiliki tipe ini akan meredam pada 2 posisi. Artinya, shock akan meredam ketika kendaraan mengayun ke bawah dan akan meredam pula ketika kendaraan mengayun ke atas. Dan pada tipe ini, shock memiliki komposisi gas dan oli. Namun, presentase gas lebih banyak dari oli. Nah, bila mana sudah terdapat ciri-ciri tersebut, segera lakukan pengecekan dan penggantian shock absorber tersebut. Oke teman-teman, cara tersebut adalah untuk mengetahui kapan waktunya kita mengganti shock absorber kendaraan kita. Jika teman-teman tidak dapat melakukannya, silakan teman-teman bawa kendaraan ke bengkel langganannya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.